secara konkret, secara angka, kalau kita bicara mengenai sampling itu cenderung pada sumbu X, atau kalau di sini mungkin sumbu spasial. Kalau sumbu time itu samplingnya dalam sumbu time. Kalau biasanya kita bicara data seismik, mungkin sumbu X-nya ini adalah time gitu kan. Maka sampling rate-nya berapa milisecond atau berapa meter. Nah, di sini kita coba sampling misalkan ini 1 km, 2 km, 3 km. Nah, sampling itu berada pada istilah yang lebih konkretnya seperti itu. Sedangkan kuantisasi ini lebih sifatnya kuantitatif. Nah, memang biasanya dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya digit atau digital, dan biasanya decoding atau menggunakan kode. Karena biasanya berhubungan dengan komputer atau software, itu biasanya menggunakan angka-angka digital atau bilangan biner 01 atau apa. Nah, kemampuan untuk melakukan kuantisasi ini nanti berhubungan dengan nilai amplitudonya. Jadi secara konkret kuantisasi ini menunjukkan nilai dari sumbu Y atau sumbu amplitudonya. Jadi kalau sampling interval 1 kilometer, Anda bisa tentukan dari 0, 1, 2, 3, 4 itu untuk tadi X sama dengan atau T sama dengan, kalau tergantung sumbu yang kita sedang kerjakan. Sedangkan kuantisasi ini biasanya tergantung kemampuan alat untuk melakukan pengkuantisasian, karena ada alat yang bisa mendeteksi hanya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau bilangan binernya cukup kecil, maka angka komanya ini bisa akan lebih detail. Misalkan ada terdiri dari berapa bit begitu ya. Misalkan kalau 0 sampai 1 ini dibagi menjadi berapa bit, itu nanti akan lebih detail, bisa sampai 0, berapa gitu. Kalau tidak ya mungkin hanya terbatas 0, 0,5, 1 gitu ya. Atau samplingnya lebih kecil 0,25 atau berapa. Jadi jumlah bit yang spesifik itu akan atau yang lebih canggih itu tentu saja jumlah bitnya yang lebih banyak untuk mengkuantisasi yang lebih presisi begitu. Semakin kecil bitnya, maka errornya akan semakin besar. Sampai di sini tadi kan dibilang angkanya 4, padahal 4 mungkin skalanya di sini. Nah, di sini 4, nah padahal belum 4, misalkan, atau di sini gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan kuantisasi. Nah, mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit penjelasan. Slide show-nya masih terlihat? Ini apakah yang bagian bawah ini terlihat juga? Oh, nggak ada ya? Karena ini saya kayaknya nge-freeze, saya stop dulu. Saya share lagi. Oke. Nah, kalau kita menggunakan metode polinomial, ini share screen-nya mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi kita akan melakukan pendekatan anomali regional itu dengan persamaan polinomial. Sebagai contoh misalkan polinomial orde 3. Nah, orde 3 tadi seperti yang disampaikan temannya, itu bentuknya bisa saja A, ini saya simbolkan M1, ini konstanta ya, tambah BX itu atau M2X, atau CX kuadrat atau M3X kuadrat, DX pangkat 3 atau M4X pangkat 3. Jadi hampir mirip seperti yang disampaikan. Di sini saya gunakan M1, M2, M3, M4. Nah, ini adalah persamaan untuk mendekati regional. Secara matriks, karena kita berhubungan dengan banyak data, maka D ini bisa dituliskan dalam bentuk vektor. Karena DX-nya ini bisa saja D pada X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai seterusnya. Jadi ini kita punya vektor yang banyak dari data. Sedangkan M ini mewakili dari konstanta persamaan dari polinomial. Sedangkan G ini adalah konfigurasi dari posisi koordinat. Ini ilustrasinya satu dimensi untuk memudahkan saja. Karena kalau misalkan dua dimensi nanti kurang lebih sama, tetapi mungkin lebih kompleks ya, karena ada sumbu Y juga. Nah, oke, dari bentuk ini dijelaskan bahwa D sama dengan G besar dikali M. Nah, untuk mendapatkan nilai M, karena kita punya nilai data berdasarkan nilai CBA, pendekatan CBA-nya, maka
kita bisa menghitung M dengan formulasi dari least square. Salah satunya mungkin yang ini. Jadi di sini ada inverse G transpose dikali G dikali G transpose dikali D. Nah, kurang lebih seperti ini, maka nanti kita akan mendapatkan nilai M. Setelah M-nya didapat, nanti M-nya akan memberikan nilai M1 sama dengan berapa gitu angkanya, M2 berapa, M3 berapa, M4 berapa. Jadi kita punya persamaan regional. Nah, dari situ kemudian kita bisa menggunakan sampling data yang tadi kita punya. Dari X-nya berapa itu kita punya, atau sampling dari data observasi yang kita punya, atau distribusi data observasi yang kita punya. Nah, dari situ kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Dari data CBA yang warna hitam, kemudian muncul bentuk polinomial. Kalau kita sudah mendapatkan persamaan yang lengkap, kita bisa plotkan dalam kurva orde 3 ini. Nah, orde 3 ini adalah representasi dari persamaan regional, dan kalau diselisihkan nanti kita akan mendapatkan residualnya seperti ini. Kalau kita coba gunakan yang tren linear, maka residualnya seperti ini. Kalau linear hanya M1, M2X saja gitu ya. Nah, ini contohnya kalau ingin dalam bentuk angka, kurang lebih kita bisa gunakan angka ini, dan kemarin sudah ditunjukkan datanya. Jadi bentuknya seperti ini, dan ini untuk menjelaskan ukuran matriks sehingga kita akan mendapatkan hasil dari konstanta M-nya ini menjadi 4 angka ini. Oke. Ini saya delete dulu. Jadi pendekatan regional yang tadi kita sebutkan contohnya seperti ini, jadi X pangkat 3. Jadi kalau kita sudah lengkap ini, kita bisa hitung atau buat kurvanya X pangkat 3. Ini contohnya CBA-nya misalkan di plot yang warna hitam ini. Kan ini udah dijelaskan kemarin. Nah, tapi setelah ditanyakan tadi bingung kan ya. Kemudian setelah yang regional tadi, yang plot persamaannya ini diplot di sini. Nah, kemudian kalau dihitung selisihnya kita akan mendapatkan residual seperti